Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Rasul, ketiganya harus lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul adzim. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingganya kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumahnya masing-masing menuju ke Masjid Al-Barajah ini, menuju ke rumahnya Allah ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini semua semata-mata atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggerakkan hati kita untuk bersegera menuju ke masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka sudah sepatutnya, maka sudah selayaknya kita bersyukur, kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa bisa kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal. Salawat teriring salam marilah kita haturkan, sampaikan, SMS-kan, selalu membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatul uzmanya kepada umat-umatnya yang mau mengikuti ajaran-ajaran sunnah-sunnah beliau, dan tentunya selalu mau bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir nanti, kelak di padang mahsyar nanti, termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi, mari kita awali kegiatan kuliah subuh ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mari kita biasakan setiap aktivitas kita yang mau kita kerjakan, kita awali dengan bacaan basmalah. Biar apa? Biar apa yang kita kerjakan, biar apa aktivitas yang kita kerjakan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Biar mengandung nilai ibadah. Biar apa?
berdoa biar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Guru Al-Fakir, beliau Kiai Haji Yusuf Ismail Al-Adib sering berpesan, kalau santri-santrinya mau kemana-mana, beliau selalu berpesan, Bismillah, hati-hati dan berdoa. Sama ketika saya izin ke beliau tadi mau berangkat ke Semin sini, beliau berpesan, Bismillah, hati-hati, jangan lupa berdoa. Artinya apa? Artinya langkah kita, aktivitas kita awali dengan Bismillah. Biar apa? Biar Allah melindungi aktivitas kita. Biar Allah ikut campur dengan kegiatan-kegiatan kita. Sebab apa? Sebab kalau aktivitas kita sudah mendapat ridho dari Allah, sudah dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aktivitas kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan pahala. Itu yang harus diperhatikan. Makanya ayo kita biasakan, ibu kalau dari rumah mau ke masjid baca Bismillah, ya. Mau ke sawah biasakan baca Bismillah. Mau makan biasa diawali dengan Bismillah. Itu pentingnya bacaan Bismillah. Ya. Bahkan kalau mau tidur pun kita tidur tanpa baca Bismillah plus doa, kita tidak dapat nilai ibadah. Tidur bisa dapat nilai ibadah kalau kita awali dengan bacaan Bismillah. Ya. Dilanjutkan dengan doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Mau makan bisa nilai ibadah kalau kita awali dengan Bismillah. Itu harus diperhatikan. Mau apa lagi? Mau kerja bisa dapat nilai ibadah kalau kita awali dengan Bismillah. Mau macul, mau ngorek, ya, mau masak pun bisa dapat nilai ibadah kalau kita awali dengan Bismillah. Apalagi diniatkan dengan hal yang baik, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mau ke sawah atau mau ke kantor, ya, ibu-ibunya sama mau ngajar, mungkin ada yang guru mau ke sawah, ya, keluar dari rumah Bismillah, ucap Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat ikhtiar kerja untuk menghidupi keluarga saya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dapat berkah, sudah dapat nilai ibadah, sudah dapat nilai perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hati-hati. Tetap hidup itu memang harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita setiap aktivitas kita, langkah kita, mau kerja, mau beraktivitas, kalau hati-hati, insya Allah hasilnya juga akan maksimal, hasilnya juga akan baik. Dan ingat, jangan lupa berdoa. Biar apa? Ya, biar apa yang kita kerjakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuai dengan yang kita harapkan, atau sesuai yang Allah inginkan. Itu yang diperhatikan. Makanya berdoa. Semuanya nilai ibadah. Kalau kita awali dengan Bismillah, kalau kita awali dengan doa, itu harus diperhatikan. Ya, makanya yang sering dipesankan oleh guru saya, jangan lupa Bismillah, hati-hati, dan selalu berdoa. Maka awali, ya, awali setiap aktivitas ibu-ibu, bapak-bapak, awali dengan bacaan Bismillah. Mau kerja, awali dengan Bismillah. Doa. Saya nggak bisa doanya. Doa pakai bahasa Indonesia, doa pakai bahasa Jawa, apa yang kita bisa? Ya, niat insun, ya, niat saya mau kerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat saya mau tidur, ya, untuk persiapan besok biar bisa bangun subuh, biar bisa bangun sahur, dapat pahala. Ya, niat saya kerja yang untuk nafkahi istri dan anak, dapat pahala. Niat saya tolabul ilmi, nuntut ilmu, dapat pahala.
Itu seperti itu ya. Maka ayo bersama-sama Al-Fakil mengajak saya pribadi dan umumnya para jamaah, ayo lakukan aktivitas kita sehari-hari kita, kerjaan kita dengan awali bismillah, hati-hati dan selalu berdoa. Agar apa? Agar setiap aktivitas kita mengandung nilai ibadah dan mendapatkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk materi, seperti biasa kita baca sholawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita semoga kita bisa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk membiasakan diri kita, menanamkan dalam diri kita rasa kecintaan, rasa mahabbah, rasa demen, rasa senang terhadap Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang paling simpel, yang paling gampang, yaitu membaca sholawat. Sekali lagi saya tekankan, sholawat itu nggak perlu ijazah, nggak perlu thariqah, nggak perlu guru. Ya, yang penting kita baca sholawat sudah kita dapat pahala. Kenapa? Ijazahnya langsung dari Allah. Kalau sholawat itu ijazahnya langsung dari Allah langsung. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah langsung yang ijazahin, hei orang yang beriman. Ya, ayo sholawat kepada Nabi. Ini sholawat kepada Nabi. Kata Allah. Allah sendiri udah bersolawat langsung dari Allah. Jadi nggak usah nyuruh kiai kita, nggak usah nyuruh guru kita, nggak usah nyuruh orang tua kita, sudah solawat. Ya, karena yang sudah memerintahkan sudah Allah langsung. Ya, itu yang diperhatikan. Karena apa yang barusan saya katakan, bahwasanya sholat itu tidak perlu thariqah, tidak perlu ijazah dari guru dan sebagainya. Ini yang beliau yang mengatakan adalah Al-Maghfurah As-Sayyid Al-Lawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Marhum. Ya, beliau ulama besar Mekah, ya. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau berkata bahwasanya kalau sholawat itu ijazahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu thariqah, tidak perlu ormas, tidak perlu golongan, sudah sholawat pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sudah selayaknya kita sebagai umatnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah kita sudah selesai baca salawat. Semoga apa yang kita baca senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa pada kesempatan hari ini kita masih membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5, masih membahas tentang bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti biasa mari kita baca secara bersama-sama Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma rajaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah selesai baca Al-Quran ayat 1 sampai dengan ayat 5. Insyaallah hakul yakin kita akan mendapatkan pahala dari pembacaan Quran surat tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas dari sifat orang yang bertakwa yang akan selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah menjelaskan yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ciri-ciri orang, sifat-sifat orang yang bertakwa yang akan mengagungkan Al-Quran, yang akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, yaitu kemarin pertama yaitu percaya kepada hal yang gaib. Yang kedua yaitu senang mendirikan, melaksanakan salat. Nah, yang ketiga kemarin yaitu orang yang mau menginfakkan sebagian rezeki
yang telah Allah berikan kepada mereka, yang telah Allah berikan kepada kita. Kita punya harta, ya, punya rezeki, punya uang, punya emas, maka kita usahakan keluarkan infaknya. Maka kalau kita punya rezeki lebih, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Yang terdekat di bulan puasa ini, kita nanti diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka wajib kalau kita mampu keluarkan. Insya Allah aku yakin yang ada di sini mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu berapa ukurannya? Ukurannya yaitu 3,5 liter atau setara 2,5 kilogram. Di sini tadi bisa dilebihkan yaitu 2,8 kilogram. Ya, untuk kehati-hatian, ya, untuk kehati-hatian. Kalau berupa uang, ya, karena di sini di Desa Pucung sekilonya adalah 10.000, maka kalau berupa uang itu 25.000 atau 30.000. Karena dilebihkan, katanya kalau di sini 2,8, jadi uang kan berarti taruhlah 30.000, maka keluarkanlah, karena ini merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa, mau mengeluarkan zakat, mau berinfak, mau bersedekah. Insya Allah infak kita, sedekah kita, zakat kita itu kembalinya kepada kita, bukan semakin melarat, tapi semakin rezeki kita semakin bertambah, dan tentunya semakin diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, yaitu yang termasuk sifat orang yang bertakwa yang akan selalu menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dalam hidupnya, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apa artinya? Artinya yaitu dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, ya, kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi ciri yang keempat atau sifat orang yang keempat, orang yang bertakwa yang keempat, yaitu yang mengimani, yang meyakini, yang mempercayai dengan adanya Al-Qur'anul Karim. Karena salah satu ciri atau rukun iman yang kemarin ada 6, yaitu yang nomor 3, yaitu kita harus mengimani, meyakini, mempercayai terhadap Al-Quran, terhadap kitab-kitab Allah. Kita harus yakin, percaya terhadap Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Bu, Pak, saya mau tanya, ya, kitab Allah yang wajib kita ketahui sebagai orang yang beriman ada berapa? Kitab Allah, ya, yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4. Apa aja? Yang pertama kitab Taurat. Taurat dulu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Daud, Jabu udah betul. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua kitab Zabur dulu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga baru kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Nah, sekarang yang keempat yaitu Al-Qur'anul Karim
yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran masih nyata sekarang, tuh jelas. Ya, Al-Quran kitab Allah, firman Allah yang sekarang ada, yang wajib kita imani, yang wajib kita pegang pedomannya. Kalau kitab-kitab sebelumnya kita hanya wajib meyakini bahwasanya sebelum adanya kitab Al-Quranul Karim, Allah telah menurunkan terlebih dahulu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada nabi-nabi sebelumnya. Selain kita juga ada suh, ya. Kalau suh itu adalah berupa lembar. Itu 4. Kita wajib tahu. Sebagai orang beriman kita wajib mengimani 4 kitab ini. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, sekarang kita sebagai orang yang bertakwa, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib mengimani terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, itu harus diperhatikan. Al-Quran itu memang petunjuk. Al-Quran itu memang petunjuk. Isinya petunjuk semua. Isinya adalah pedoman semua. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Contoh, ibu bapak sering dengar kalau ada orang pidato, ada orang ceramah, termasuk tadi, ya, yang sampai saya sampaikan diawali dengan muqaddimah. Ya, kalau versi Arabnya nanti saya sampaikan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Itu artinya pujian kepada Allah. Nanti ada versi Indonesianya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan nikmatnya. Ya. Kenapa ada muqaddimah seperti itu? Ulama-ulama mengajarkan muqaddimah kalau mau ceramah, kalau mau tausiah, kalau mau memberikan nasihat atau petuah, itu sudah ada petunjuknya. Kalau kita sering baca Al-Quran, ya, sering baca Al-Fatihah, sudah jelas diawali Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ayat keduanya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Lanjut Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tuh, ini petunjuk di Al-Quran. Ya, di awal surat Fatihah, di awal pembukaan Al-Quranul Karim, di sana diterangkan bahwasanya segala puji, ya, segala puji itu hanya milik Allah. Tuh petunjuknya. Kita disuruh memuji Allah. Loh, kenapa Allah dipuji? Kenapa Allah dipuja? Kenapa Allah harus disembah? Itu ada alasannya. Ya. Rabbil Alamin, karena Allah Tuhan seluruh alam. Dari mana kita tahu Allah adalah Tuhan seluruh alam? Ya dari Al-Quran. Petunjuknya dari mana? Dari Al-Quran. Makanya ulama-ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita, ya, kalau mengawali setiap nasihatnya diawali dengan pujian. Bahkan mau zikir pun sama, ya. Zikir setelah sholat kita harus dengan Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita suruh istighfar dulu, ya, membersihkan diri kita dulu. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk memuji Allah, mengesahkan Allah. Tuh semuanya. Kalau tausiah, mau kasih nasihat, masih ada sambutannya dulu, ada muqaddimahnya dulu. Petunjuk dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Kenapa Allah dipuja? Kenapa Allah dipuji? Karena Allah Rabbil Alamin. Terus
Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan hanya sekedar Allah itu adalah Tuhan seluruh alam saja, bukan hanya sekedar yang menciptakan kita saja, menciptakan alam saja, tetapi Allah juga sayang, demen, cinta terhadap apa yang diciptakannya, terhadap yang ciptakannya, terhadap hamba-hambanya. Itu apalagi kata Allah, Maliki Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan. Tak bisa diartikan hari kiamat. Ya, kita akan dibalas. Amal baik kita, perilaku kita, sikap kita di dunia ini nanti akan dibalas. Ya, tergantung amal perbuatan kita. Makanya kita tahu di sini suruh ibadah, suruh berbuat baik, suruh ta'dil, itu petunjuknya dari Allah. Tuh. Maka salah satunya, Bu, Pak, nanti kalau suruh milih, ya, nanti kalau kita pulang ke akhirat, tempat abadi kita, keinginan kita ingin masuk neraka apa surga? Ingin masuk surga. Kenapa? Kita tahu bahwa nanti kita akan mati, pasti kita akan dibalas, ya, dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Makanya kita berusaha berlomba-lomba berbuat baik, berbuat amal soleh. Tujuannya apa? Tujuannya nanti di yaumil akhir nanti agar kita ya senantiasa mendapat kebaikan, balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Lagi saya hanya kasih contoh bahwasanya ini Al-Qur'an itu benar-benar petunjuk. Al-Quran ini benar-benar pedoman. Al-Quran ini benar-benar firman Allah, omongan Allah bahasa kasarnya. Ya, firman Allah, omongan Allah langsung. Nih, dari Al-Fatihah aja isinya sudah petunjuk. Saya terangkan dari surat Fatihah saja. Dari surat yang lain banyak. Ya. Contoh lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tuh. Ya. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Kenapa kita meminta kepada Allah? Kenapa kita memohon kepada Allah? Karena sudah jelas di Al-Fatihah ini sudah jelas, ya, bahwasanya Allah ya satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita zakat? Kenapa kita berbuat baik, beramal soleh? Kenapa? Karena memang Allah iyyaka na'budu. Ya, karena Allah iyyaka na'budu, ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ini kata Allah langsung. Terus, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi Bu, Pak, ya, kalau lagi ada kesusahan, lagi ada punya hajat, lagi punya cita-cita, ada permasalahan, maka satu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta pertolongan kepada Allah, tidak akan kecewa, tidak akan rugi. Tuh, harus perhatikan. Kalau kita minta pertolongan, berdoa sama Allah, tidak akan kecewa. Ya. Kalau kita minta pertolongan sama Allah, tuh Allah malah senang. Bahkan dikatakan kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, maka kita termasuk orang yang sombong. Tuh, perhatikan. Kalau kita minta kepada manusia, kepada tetangga, kepada orang lain, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali masih mungkin masih bisa membantu. Tapi kalau sering minta, kira-kira sebel apa sebel? Sebel apa sebel? Contoh ngutang, ya, contoh ngutang 1 kali, pinjemin, minjem lagi, yang pertama belum dibayar,
dipinjemin masih ketiga kali pinjam lagi, dipinjemin tapi masih numpuk ya, tapi nggak mau dibayar, keempat kali masih sebel, masih nggak mau. Atau pinjam uang, tapi kalau pinjaman gampang, giliran bayarnya susah. Kalau ditagih banyak alasannya, kira-kira besok kalau mau pinjam lagi kira-kira mau dikasih tanda. Contoh janji pinjamnya sebulan, sampai setahun, 2 tahun udah ditagih, kagak dibayar, 2 tahun mau dibayar, kira-kira besok-besok mau kalau pinjam lagi mau ini enggak, mau dikasih kagak, mikir-mikir. Itu sifat manusia. Ya makanya Bu, tempat curhat, tempat minta tolong yang paling terbaik hanya kepada Allah. Karena jelas wa iyyaka nasta'in, ya, wa iyyaka nasta'in, ya. Jadi ingat Bu, konsep hidup ya Bu, ini konsep hidup dari ayat ini, ya. Kalau Ibu pengen tahu, ya, kalau kita curhat kepada manusia, ya, kalau kita curhat kepada manusia sekali, 2 kali, 3 kali mereka mau menerima curhatan kita. Tetapi kadang ketiga kalinya, keempat kalinya, ya, bisa menusuk kita dari belakang, membuka aib-aib kita, membuka noda-noda kita, membuka kesalahan-kesalahan kita. Itu sifat manusia. Ya. Ya, jadi boleh curhat kepada manusia, boleh, tetangga boleh, tapi jangan keselingan, jangan kebanyakan. Kenapa maaf? Ya, nanti contoh kita curhat kepada si A, ya, ini sifat manusia walaupun nggak semuanya ya, tapi karakternya, ya. Nanti si A, ya, ini si itu tadi cerita ke saya tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti itu lagi merepet kemana? Mana itu sifat manusia. Tetapi kalau kita bercurhat sama Allah, minta tolong sama Allah, yakin, ya, yakinilah Allah pasti akan nolong, malah senang, malah demen, dan bahkan bisa menutupi aib kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita. Itu Allah. Kenapa jelas di petunjuknya? Makanya yakinilah Al-Quran di surat Al-Baqarah jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka sembahlah Allah dan minta tolonglah kepada Allah, maka kita tidak akan merugi, maka kita tidak akan kecewa. Bukan berarti saya ngajarin tidak boleh curhat atau minta tolong kepada manusia, boleh. Cuman kalau keseringan ini karakter, kalau keseringan kita minta tolong kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, ya, kepada manusia, kadang ada kecewanya kalau tidak sesuai dengan kita. Tetapi kalau kita curhat sama Allah, minta tolong sama Allah, ya, insya Allah tidak akan kecewa, ya, insya Allah tidak akan bosan, ya, insya Allah tidak akan marah, tapi malah senang. Bahkan Allah marah kalau kita tidak pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengecap kita sombong kalau kita tidak mau berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, makanya minimal habis sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan keinginan kita, hajat-hajat kita. Insya Allah Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena kata Allah, wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah tempat kalau kita. Terus selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Isinya pujian, ya, kita mohon pada Allah agar kita senantiasa, ya, diberikan petunjuk di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus itu berarti di jalan kebenaran, di jalan kebaikan. Tuh petunjuknya. Kita diarahkan oleh Allah, diarahkan di dalam Quran surat Al-Fatihah ini agar kita ditunjukkan dalam jalan yang lurus. Makanya berdoa sama Allah biar hati kita, iman kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar diri kita tetap berada di jalan yang
lurus. Nah ditanya ada siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Tuh, kita disuruh ya berdoa, minta tolong sama Allah agar kita tetap diberi petunjuk, agar kita diberi hidayah. Ada apa? Yaitu agar kita termasuk orang yang engkau beri nikmat kepadanya, termasuk orang-orang sebelumnya telah Allah berikan nikmatnya kepada kita. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Agar kita ini termasuk orang-orang yang senantiasa diberi nikmat, diberi jalan keluar, diberi hidayah, diberi kenikmatan. Ya, dilalah rizkinya lancar, ibadahnya semangat, amal solehnya juga semangat, itu yang memberikan nikmat. Makanya salah satunya kita harus bersyukur agar apa? Agar nikmat Allah terus mengalir kepada kita. Terus ada lanjutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tuh, ya, semoga kita semua bukan termasuk orang-orang yang dimurkai dan bukan juga orang-orang yang tersesat. Yahudi, Nasrani itu termasuk orang yang dimurkai, termasuk orang-orang yang sesat. Makanya mohon pada Allah agar nikmat iman ini, agar nikmat Islam ini yang sudah tertanam dalam diri kita senantiasa Allah pertahankan, senantiasa Allah tingkatkan, agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi memang Al-Quran ini sebagai petunjuk, pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Intinya dari penjelasan yang keempat ini yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu bahwasanya salah satu ciri sifat orang yang bertakwa yang akan menjadikan pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yaitu mengimani Al-Quranul Karim. Cara gimana caranya? Satu, ya, kita percaya terhadap Al-Quran. Kedua, belajar Al-Quran. Kemudian kita sering membacanya. Setelah membacanya gimana? Mengamalkannya. Pak Ipin, sampai sekarang saya belum bisa baca Al-Quran. Satu, belajar. Belum bisa juga. Dua, senang terhadap orang yang baca Al-Quran, sering dengerin Al-Quran, senang yang memperjuangkan Al-Quran. Insya Allah kalau kita semua cinta demen Al-Quran, maka akan kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Al-Quran ini isinya petunjuk semua. Seperti yang tadi sudah jelaskan, bahwasanya dari surat Al-Fatihah saja ini sudah isinya adalah petunjuk. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mengagungkan dan mengesahkan dan mempercayai Al-Quranul Karim. Insyaallah besok kita akan melanjutkan wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.